Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, salam olahraga. Yang terhormat Bapak Dr. Nurseto MPSI selaku pembahas. Yang terhormat Bapak Dr. Anda Sharman Tarigan MPD selaku pembimbing 1. Dan yang terhormat Bapak Suarli SPD MOR selaku pembimbing 2. Izin memperkenalkan diri, saya Sherlyn Dea Ananda dengan NPM 21130510118. Di sini saya akan memaparkan dan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Latihan Medicine Ball dan Plyometric terhadap ketepatan smash pada siswa ekstrakurikuler bola voli di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Hasil penelitian dan pembahasan. Deskripsi hasil penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa ekstrakurikuler bola voli di SMA Negeri 5 Bandar Lampung yang berjumlah 30 orang. Hasil penelitian pretest dan posttest ketepatan smash pada siswa ekstrakurikuler bola voli di SMA Negeri 5 Bandar Lampung setelah diberikan latihan medicine ball dan plyometric dideskripsikan sebagai berikut. Hasil penelitian pada kelompok latihan medicine ball dapat dilihat pada tabel distribusi frekuensi ketepatan smash kelompok latihan medicine ball pada tabel di bawah ini. Dengan interval 24-30 termasuk kategori sangat baik dan interval 18-23,9 berkategori baik. Interval 12-17,9 berkategori cukup. Interval 6-11,9 berkategori kurang, dan interval 0-5,9 berkategori sangat kurang. Hasil penelitian pada kelompok latihan plyometric. Tabel distribusi frekuensi ketepatan smash kelompok latihan plyometric dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Interval 24-30 berkategori sangat baik dengan frekuensi tes awal 0 dan tes akhir 0 dengan persentase tes awal 0% dan tes akhir 0%. Interval 18-23,9 berkategori baik dengan frekuensi tes awal 0 dan frekuensi tes akhir 1 dan dengan persentase tes awal 0 dan tes akhir 6,67%. Interval 12-17,9 berkategori cukup dengan frekuensi 0 dengan frekuensi tes awal 0 dan tes akhir 12 dengan persentase tes awal 0% dan tes akhir 80%. Dan interval 6-11,9 berkategori kurang dengan frekuensi tes awal 7 dan tes akhir 2 dengan persentase tes awal 46,67% dan tes akhir 13,33%. Dan interval 0 sampai dengan 5,9 berkategori sangat kurang dengan frekuensi tes awal 8 dan tes akhir 0 dengan persentase tes awal 53,33% dan tes akhir 0%. Dengan total frekuensi tes awal itu 15 dan tes akhir 15. Dan persentase dari tes awal itu 100% dan tes akhir 100%. Analisis data, uji normalitas. Kriteria pengujian adalah jika L hitung kurang dari L tabel, maka variabel tersebut didistribusikan normal. Sedangkan jika L hitung besar dari L tabel, maka variabel tersebut didistribusikan tidak normal. Variabel tes awal latihan medicine ball dengan L hitung 0,056 dan L tabel 0,319 dengan keterangan normal, dan tes akhir latihan medicine ball 0,208
dan L tabel 0,271 dengan keterangan normal. Dan tes awal latihan pliometrik L hitung 0,135 dan L tabel 0,300 dengan keterangan normal. Dan tes akhir latihan pliometrik L hitung 0,166 dan L tabel 0,300 dengan keterangan normal. Uji homogenitas. Untuk mengetahui variabel mana saja yang memiliki varians yang sama, maka uji yang dilakukan adalah dengan cara membandingkan varians terbesar dan varians terkecil dari masing-masing kelompok, sehingga diperoleh nilai F hitung dengan kriteria uji. Jika nilai F hitung kurang dari F tabel, maka kedua data bersifat homogen atau berasal dari varians yang sama. Dengan data tes awal latihan medicine ball dan pliometrik, dengan F hitung 1,223 dan F tabel 2,484 dengan keterangan homogen. Tes akhir latihan medicine ball dan latihan pliometrik dengan F hitung 1,016 dan F tabel 2,484 dengan keterangan homogen. Uji hipotesis 1. Pengaruh latihan medicine ball terhadap ketepatan smash. Berdasarkan analisis data, diperoleh nilai T hitung sebesar 8,873 dan nilai T tabel N-1 sama dengan 15 dikurang 1 dengan uji dua arah sigma sama dengan 0,05 didapat nilai T tabel sama dengan 2,145. Karena T hitung sama dengan 8,873, besar dari T tabel sama dengan 2,145, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang berbunyi ada pengaruh yang signifikan latihan medicine ball terhadap ketepatan smash pada siswa ekstrakurikuler bola voli di SMA Negeri 5 Bandar Lampung diterima. Dengan tabel di bawah ini, yaitu uji pengaruh dengan data tes awal dan tes akhir kelompok medicine ball, yaitu T hitung 8,873 dan T tabel 2,145 dengan kesimpulan ada pengaruh yang signifikan. Uji hipotesis 2, pengaruh latihan pliometrik terhadap ketepatan smash berdasarkan analisis data diperoleh nilai T hitung sebesar 11,797 dan nilai T tabel sama dengan 15 kurang 1. Dengan uji dua arah yaitu sigma sama dengan 0,5 didapat nilai T tabel sama dengan 2,145 karena T hitung sama dengan 11,797 besar dari T tabel sama dengan 2,145 dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang berbunyi ada pengaruh yang signifikan latihan pliometrik terhadap ketepatan smash pada siswa ekstrakurikuler bola voli di SMA Negeri 5 Bandar Lampung diterima. Dengan uji pengaruh dengan data tes awal dan tes akhir kelompok pliometrik yang T hitungnya 11,79 dan T tabel 2,145 yang berkesimpulan ada pengaruh yang signifikan. Uji hipotesis 3, perbedaan tes akhir ketepatan smash kelompok latihan medicine ball dan pliometrik berdasarkan hasil analisis data, didapat nilai T hitung adalah 1,284. Tabel distribusi T dicari pada A sama dengan 5% dibagi 2 sama dengan 2,5% atau uji dua sisi dengan derajat kebebasan DF atau N kurang 2 atau 30 dikurang 2 sama dengan 28. Dengan pengujian dua sisi yang signifikan sama dengan 0,025, hasil ini diperoleh untuk T tabel sebesar 2,048. Oleh karena nilai T hitung 1,284 kurang dari T tabel 2,048, maka artinya pada tes akhir hipotesis yang berbunyi ada perbedaan yang signifikan antara latihan medicine ball dan latihan pliometrik terhadap ketepatan smash pada siswa ekstrakurikuler bola voli di SMA Negeri 5 Bandar Lampung ditolak, yaitu uji perbedaan dengan data tes akhir kelompok medicine ball dan pliometrik yang T hitungnya 1,284 dan T tabel 2,048 yang berkesimpulan tidak ada perbandingan yang signifikan. Pembahasan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latihan medicine ball dan plyometric terhadap ketepatan smash pada siswa ekstrakurikuler bola voli di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Analisis dilakukan dengan menggunakan uji T untuk mengetahui dampak latihan medicine ball dan plyometric terhadap ketepatan smash. Dengan menerapkan treatment selama 16 sesi pertemuan yang dilakukan 3 kali dalam seminggu, terlihat adanya peningkatan signifikan dalam keterampilan pada kedua kelompok yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua kelompok latihan ini memberikan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan ketepatan smash pada siswa ekstrakurikuler bola voli di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. 1. Pengaruh latihan medicine ball terhadap ketepatan smash pada siswa ekstrakurikuler bola voli di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Berdasarkan hasil uji statistik, diperoleh nilai T hitung jauh lebih besar dari nilai T tabel. Dengan kata lain, terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pretest dan posttest diberikan perlakuan berupa latihan medicine ball. Hasil ini mengindikasikan bahwa latihan medicine ball memberikan pengaruh terhadap ketepatan smash pada bola voli. Artinya, latihan ini efektif dalam meningkatkan kemampuan siswa, khususnya dalam melakukan smash yang lebih tepat sasaran. Lalu, dalam penelitian ini, rata-rata ketepatan smash sebelum diberikan latihan berada di angka 7. Setelah mengikuti program latihan medicine ball, rata-rata meningkat menjadi 14,13. Peningkatan ini cukup signifikan dengan selisih sebesar 7,13 atau naik sekitar 101,86%. Ini menunjukkan bahwa siswa mengalami perkembangan yang sangat baik dalam keterampilan smash mereka. Latihan menggunakan medicine ball berfokus pada penguatan otot, khususnya otot-otot tubuh bagian atas, seperti lengan, bahu, dan dada, yang sangat berperan dalam gerakan smash. Hal ini sejalan dengan Harista dan Trisnowianto 2016 yang menyatakan bahwa latihan medicine ball merupakan salah satu bentuk latihan dengan menggunakan alat semacam bola untuk meningkatkan power dan kekuatan otot lengan. 2. Pengaruh latihan plyometrik terhadap ketepatan smash pada siswa ekstrakurikuler bola voli di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa latihan plyometrik juga memberikan dampak terhadap kemampuan smash mahasiswa. Latihan ini berhasil memberikan perubahan yang signifikan terhadap kemampuan siswa dalam melakukan smash yang lebih akurat. Perubahan ini terlihat jelas dari hasil rata-rata ketepatan smash siswa yang awalnya berada di angka 6,93 pada saat pretest, lalu meningkat menjadi 15,53 setelah mengikuti program latihan. Selisih sebesar 8,6 poin tersebut mencerminkan peningkatan kemampuan yang sangat besar, bahkan mencapai lebih dari 2 kali lipat, yaitu 124,09%. Latihan plyometrik memang dirancang untuk meningkatkan kekuatan ledakan otot, terutama pada otot tungkai, yang sangat penting dalam melakukan loncatan saat smash. Menurut Donald Chu 2013, plyometric didefinisikan sebagai latihan yang melibatkan siklus peregangan pendekatan, di mana otot mengalami peregangan diikuti oleh kontraksi cepat untuk menghasilkan tenaga eksplosif. Selain itu, latihan plyometrik juga melatih koordinasi dan reaksi tubuh, dua hal yang sangat menentukan keberhasilan dalam melakukan smash yang cepat dan tepat sasaran. Selanjutnya, nomor 3, perbandingan latihan medicine ball dan latihan plyometrik terhadap ketepatan smash pada siswa ekstrakurikuler bola voli di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara latihan medicine ball dan latihan plyometrik terhadap ketepatan smash siswa dengan nilai T hitung yang diperoleh lebih kecil dari T tabel. Dengan kata lain, meskipun ada perbedaan angka dalam hasil latihan, perbedaan tersebut secara statistik tidak dianggap cukup kuat untuk disebut ada perbedaan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa latihan medicine ball dan latihan plyometrik sama-sama memberikan hasil yang serupa dalam hal meningkatkan ketepatan smash. Kedua jenis latihan ini tetap bermanfaat dan efektif dalam meningkatkan kemampuan smash siswa. Hanya saja hasil akhirnya hampir setara. Ini menjadi hal yang baik bagi pelatih dan guru olahraga karena memberikan lebih banyak pilihan dalam menyusun program latihan. Tidak harus selalu terpaku pada satu metode. Keduanya bisa digunakan bergantian atau disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi siswa di lapangan. Selain itu,
Hasil ini juga menunjukkan bahwa perkembangan kemampuan tidak tergantung pada jenis latihan tertentu, tetapi bisa dipengaruhi oleh faktor lain seperti konsisten latihan, motivasi siswa, hingga kemampuan dasar masing-masing individu. Oleh karena itu, variasi kedua latihan ini bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga semangat dan motivasi siswa dalam berlatih. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data, pengujian hasil penelitian, dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, ada pengaruh yang signifikan latihan medicine ball dan terhadap ketepatan smash pada siswa ekstrakurikuler bola voli di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Yang kedua, ada pengaruh yang signifikan latihan plyometrik terhadap ketepatan smash dan pada siswa ekstrakurikuler bola voli di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Dan yang ketiga, tidak ada perbedaan yang signifikan antara latihan medicine ball dan plyometrik terhadap ketepatan smash pada siswa ekstrakurikuler bola voli di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Berikut ada saran, ya berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian di atas, ada beberapa saran yang disampaikan, yaitu yang pertama, bagi siswa yang memiliki kemampuan loncat vertikal yang kurang, peningkatan dapat dilakukan melalui latihan plyometrik, sedangkan untuk power otot lengan yang kurang, bisa melalui latihan medicine ball. Yang kedua, bagi pelatih, latihan medicine ball dan plyometrik dapat dijadikan program untuk meningkatkan kemampuan kekuatan otot, lengan, dan loncatan vertikal pada atlet bola voli, sehingga mendukung peningkatan keterampilan smash yang lebih akurat. Dan yang ketiga, bagi peneliti di masa mendatang, disarankan untuk mempertimbangkan penelitian ini dengan menggunakan subjek yang berbeda, baik dalam hal kuantitas maupun tingkat kesulitan kualitas pemain. Sekian presentasi dari saya, dan terima kasih. Berikut ada dokumentasi selama saya penelitian. Agar badan tetap sehat berseri, jangan lupa yuk
la sol, mi fa sol.